Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Abian Wardana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai salah satu hal yang harus teman-teman ketahui, yang mana mungkin di umur-umur 17, 20, 25 yang umur-umur masih muda, tapi yang belum menemukan istilahnya jati diri hidup ataupun yang mau difokuskan di hidup ini tuh yang mana, teman-teman cocok buat nonton video ini. Oke, jadi sebelumnya jangan lupa teman subscribe di bawah, dan juga jangan lupa klik tombol like, karena akhir-akhir ini aku lupa upload video, karena bukan lupa sih ya, tapi baru sempat ini. Kemarin itu banyak hal-hal di sekolah, di rumah, penugasan dan lain sebagainya. Tapi kali ini aku mau ngajak teman-teman buat bahas salah satu skill yang mana harus teman-teman tahu, dan juga salah satu hal yang teman-teman itu harus fokuskan, yaitu adalah mengetahui passionnya teman-teman. Oke, jadi nggak jauh-jauh dulu membahas passionnya itu apa, tapi teman-teman harus tahu dulu passion itu apa. Nah, sebenarnya kalau di Google teman-teman searching itu banyak ya, mungkin pengertian passion itu apa. Tapi kalau aku ngertiin secara singkat, passion itu artinya secara mudah adalah hal yang teman-teman nikmati ketika lakukan, atau hal yang teman-teman itu bikin kalau teman-teman itu senang kepada hidup. Contohnya adalah mungkin kalau aku sendiri passionnya adalah public speaking, dan juga mungkin sambil ngobrol lewat video kayak gini, atau mungkin aku juga suka kegiatan sosial, passionku juga di situ. Jadi ketika aku bersosialisasi ataupun berkegiatan dengan banyak orang, itu aku suka. Nah, bedanya ketika teman-teman itu ada yang nggak suka dengan kegiatan sosialisasi, atau lebih suka kayak graphic designer, ataupun teman-teman lebih suka kayak main musik, jadi ataupun suka olahraga, mungkin passionnya teman-teman itu di situ. Nah, mungkin gampangnya juga adalah ketika teman-teman ini tuh melakukan hal ini terlalu sering, ataupun dalam jangka waktu yang lama, teman-teman itu tetap menikmati gitu, maksudnya nggak gampang capek, dan juga teman-teman suka terhadap kegiatan tersebut. Nah, lalu kenapa kita harus menemukan passion kita dari muda? Karena teman-teman dalam hidup kan tentu butuh yang namanya skill. Nah, skill itu teman-teman itu harus sesuaikan yang teman-teman butuhkan, dan juga yang teman-teman sukai. Karena ketika teman-teman itu disuruh belajar skill yang sebenarnya teman-teman itu nggak suka, ataupun teman-teman itu nggak minat, tapi maka bisa dipastikan bahwa belajarnya itu akan susah. Berbeda ketika teman-teman belajar tentang suatu hal yang teman-teman itu sukai, yang teman-teman itu cocok, itu menurutku akan lebih cepat. Contohnya adalah kemarin itu aku belajar mengenai storytelling, juga mengenai bagaimana cara kita mendeskripsikan sesuatu, mendeskripsikan barang, peristiwa, itu akan cepat karena aku udah dari awal suka terhadap kegiatan bercerita. Nah, aku banyak sih ya terinspirasi dari beberapa youtuber kayak teman-teman di Malaka Project, yang mana teman-teman di sana itu punya skill cerita dan juga storytelling yang menurutku magic banget, bagus banget. Nah, itu adalah salah satu passionku, yang mana mungkin harapannya juga dalam jangka panjang aku bisa ngeraih hal-hal yang aku pinginin melalui passion, melalui hobi, melalui keinginanku. Jadi mendapatkan hal yang aku mau, dan juga mencita-citakan dari hal apa yang aku sukai. Nah, lantas buat teman-teman yang belum menemukan passionnya, buat teman-teman yang masih merasa bingung aku itu passionnya di mana, ini mungkin bisa membantu teman-teman, tapi tolong pertimbangkan dengan baik, karena passion ini itu adalah hal yang harus banyak pertimbangan, entah plus minusnya, entah akomodasi, dan juga teman-teman bisa ngelakuin hal ini tuh butuh apa aja gitu. Nah, apa aja langkah-langkahnya? Di sini aku udah ngerangkum tadi. Salah satunya itu adalah yang pertama, itu adalah kenali diri sendiri, yang mana teman-teman pasti udah melalui banyak proses dari kecil, dari teman-teman pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah. Teman-teman pasti udah melalui banyak hal, yang mana harusnya udah menemukan apa sih yang cocok buat teman-teman. Seenggaknya teman-teman ngelakuin kegiatan itu suka, senang. Mungkin teman-teman itu posisinya di main game, ataupun gambar, bikin video, kegiatan membuat karya, menulis, membaca, atau
main bola, terus main games dan lain-lain sebagainya, pasti teman-teman ada lah ya paling nggak satu kegiatan ataupun beberapa hal yang teman-teman itu cocok. Nah, setelah teman-teman itu bisa kenal ataupun tahu terhadap hal apa yang teman-teman sukai, lantas bisa teman-teman itu explore. Contohnya adalah gambarnya gini, ketika teman-teman nanti udah suka terhadap satu hal, contohnya kayak ini teman-teman teman-teman ini menguasai satu hal ini, lalu teman-teman coba buat explore ke hal-hal yang lain. Contohnya adalah mungkin awalnya aku suka gambar, lalu aku belajar skill-skill membuat gambar yang bisa bergerak ataupun video. Nah, setelah kita coba explore hal baru ini, teman-teman bisa membuka kemungkinan untuk upgrade skill yang lain. Contohnya adalah bikin animasi, terus nanti mungkin aku bisa bikin video YouTube, terus upload konten. Jadi teman-teman itu punya banyak skill yang bisa teman-teman kembangkan melalui satu hal aja. Bagaimana cara analisanya? Analisanya adalah teman-teman coba cari tahu hal apa yang teman-teman sukai dan itu termasuk di bidang apa. Nah, ketika teman-teman udah tahu alurnya, udah tahu gamblangan dari yang teman-teman suka itu, maka akan dengan mudah untuk mencari hal-hal. Seenggaknya teman-teman itu punya 3 pilar ataupun 3 hal yang bisa teman-teman sukai. Nggak harus dikuasai. Menurutku yang dikuasai itu cuma satu aja cukup, tapi teman-teman harus coba explore ke hal yang lain. Contohnya adalah aku dulu suka bikin video. Awalnya itu aku suka bikin video tentang game kan. Lantas semakin dewasa aku juga sadar bahwasanya aku nggak melulu main game, tapi aku juga harus explore untuk bikin video mengenai mungkin di karir, mengenai permasalahan pelajar. Selanjutnya aku juga belajar membahas mengenai mungkin unboxing, review, bikin vlog. Nah, skill ini tuh bisa dinamakan apa ya? Kalau aku lihat di pembahasan kemarin itu adalah namanya mempelajari T-shape skill, T-shape, M-shape dan juga I, jadinya ITM. Ya, nanti mungkin aku akan jelasinnya agak ribet, tapi yang perlu diketahui adalah teman-teman harus netapin satu pilar dulu, satu hal yang teman-teman sukai. Setelah itu ketika udah nemu hal ini, teman bangun nih ke hal yang lain nih, explore. Nah, setelah itu teman-teman baru bisa kuasain ke hal-hal lain yang teman-teman pelajari tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kembangkan passionnya tersebut. Mungkin kalau teman-teman sampai sekarang belum bisa menemukan passionnya, teman-teman bisa minta tolong cek di mungkin ChatGPT ataupun banyak hal-hal yang bisa buat analisa passionnya teman-teman, mungkin dari berlandaskan prestasi zaman dulu ataupun hal yang teman-teman suka. Oke, pesanku, kembangkan apa yang teman-teman bisa, lalu sesuaikan kemampuannya teman-teman, passionnya teman-teman, hobinya teman-teman, maka menurutku itu akan menjadi hal yang bisa teman-teman bawa sampai nanti dewasa. Yang mana skillnya tiap orang itu kan tentu beda-beda ya, passionnya beda-beda. Nah, menurutku itulah yang bikin kita ini itu beragam. Maka itu alasannya juga kita ini itu dilahirkan. Oke? Buat teman-teman yang belum subscribe dan juga belum like video ini, silahkan subscribe dan juga like dulu agar aku bisa semangat buat bikin video lagi. Mungkin kita akan membahas berbagai masalah pelajar lagi. Kita akan membahas lagi mengenai skill-skill dan juga karir. Mungkin apalagi ini kan udah akhir tahun, harapanku juga di tahun baru besok tahun 2025 itu akan melahirkan karya-karyaku yang terbaik lagi. Oke? Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Saya Apin Putra Wardana. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.